Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyah rasulullah. Pimpinan cabang kita mulai sekarang Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Komisariat Fakultas Teknik ya dan Desain ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang saya hormati, para panitia. Ini DAD atau bukan ya? DAD, Pak. Oh, DAD ya. Oke, para peserta DAD yang saya hormati. Pertama, kita tentu selalu bersyukur diberi nikmat oleh Allah, selalu diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di setiap acara ya. Tunggu dulu ya, saya matikan ini. Tunggu ya. Tunggu. Mati ya. Jangan dulu ya. Saya tadi matikan. Mana, Pak? Kelihatan bahan presentasi saya ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tunggu ya. Jangan gitu. Mana ya? Di layar saya nggak kelihatan nih. Mana ya? Tunggu ya sebentar. Tunggu. Mana ya? Tunggu ya. Saya lagi nih tampilan layar saya di mana? Tunggu ya, tunggu sebentar. Oke, udah kelihatan. Baik ya, ini saya mohon maaf, baru selesai ngajar S2 pasca sarjana, mahasiswanya banyak sekali, kemudian dan banyak yang jauh lebih tua ya, dan baru keluar kelas sehingga mungkin ya mulai masuk tadi jam 1 tank, sebelum jam 1 malah baru keluar beberapa menit lalu. Dan saya biasanya ya jadi memang ya habis suara karena diskusi, apalagi pertemuan pertama. Mohon maaf mungkin nggak terlalu lama lah ya. Saya sampaikan kepada Anda serta DAD Darul Arkam Dasar, dan saya coba ngutak-atik jadi 15 menit lalu saya cari-cari bahan ngutak-atik, malah saya nggak tahu apakah DAD atau apa, yang penting IMM ya, tentunya DAD dan siapa saja saya hadapi saya nggak tahu persis. Kemudian saya biasanya kalau menjelaskan pakai bahan PowerPoint seperti yang Anda saksikan atau Anda lihat di layar ya. Ini kelihatan kan? Baik ya. Kelihatan, Pak. Oke. Ini masih acak-acakan tulisannya karena baru 15 menit lalu saya kerjakan, dan ternyata pas 30 menit saya baru mau sholat. Jadi nggak komplit ya, nggak komplit. Tapi bagaimanapun saya hadir di sini ingin silaturahim dengan kalian ya, peserta DAD. Nah, ini semester berapa rata-rata? Semester berapa? Semester 2, Pak. Semester 2 ya. Ini juga tulisan saya tertulis Darul Arkam Dasar ya. Ini DAD mestinya tulisannya, tapi nggak apa-apa ya, ini acak-acakan. Kemudian kalau saya sih masuk IMM mulai dari DAD, Darul Arkam Dasar, kemudian Darul Arkam Menengah, kemudian Darul Arkam Paripurna, kemudian masuk pengurus komisariat. Saya nggak di sini tapi di Makassar ketika itu ya. Kemudian masuk pimpinan cabang, ya, cabang IMM, kemudian
DPD, kemudian DPD itu provinsi ya, kemudian itu alhamdulillah ketua atau wakil ketua, hingga Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai wakil ketua di tahun 1996 sampai 1998. Mungkin banyak yang belum lahir ya. Ada yang lahir nggak? 96, 98. Saya sudah DPP IMM ketika itu ya. Habis itu kemudian masuk menjadi sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Asiknya ber-IMM itu ya, IMM itu asik ya, karena banyak teman ya, bisa silaturahim, kita saling tahu kelemahan dan kekurangan kita saling mengisi, dan itu yang membuat semangat hidup ya, semangat berteman semakin kuat. Saya nggak bisa bayangkan ya kalau seandainya saya tidak berorganisasi, terutama lewat IMM, saya mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Saya mungkin di sekolah waktu SMA bukan orang yang pintar ya. Prestasi saya ya mungkin saya nggak pernah ranking 1, ranking 2 gitulah. Ya di bawah itulah. Paling tinggi ya ranking 5, dan saya bukan tipe orang yang berorganisasi waktu di SMA. Tapi saya tahu diri, saya punya kelemahan di situ. Ya, sehingga ketika saya masuk mahasiswa, ya saya harus menutupi kelemahan saya. Cara saya menutupi kelemahan saya adalah berorganisasi. Awalnya saya tidak bisa sama sekali berorganisasi, malah kaku, kadang malu, apalagi bicara di depan umum. Saya biasa ngumpet, nggak mau sama sekali, malah keringat dingin lah untuk bicara di depan umum ya. Saya nggak pede. Tapi kan teman-teman saya cukup banyak yang memberikan motivasi, memberikan apresiasi, sehingga semangat untuk eksistensi makin ada, percaya diri semakin ada, ya. Dan teman-teman berorganisasi sangat baik, ya, baik. Jadi artinya saya bisa ada ruang, ada tempat untuk saya beraktualisasi diri ya, aktualisasi diri. Itu di IMM. Sehingga kekurangan-kekurangan saya waktu SMA itu tertutupi. Akhirnya waktu SMA prestasi akademik saya kurang bagus, tetapi ketika saya masuk kuliah saling menopang, prestasi akademik lumayan. Ya, kemudian waktu saya di SMA nggak bisa berorganisasi, nggak bisa tampil, ketakutan kalau tampil. Ketika saya masuk kuliah dan masuk IMM, itu saya berani. Karena saya berpikir bahwa kalau tidak lagi masa-masa kuliah, saya tidak berorganisasi, dan kuliah itu kan paling lama 4 tahun ya, 5 tahun lah, sesudah itu ya buyar. Dan kesuksesan kita ketika itu saya berpikir gini, ketika saya selesai kuliah, ya, itu kan saya akan masuk ke dunia yang baru, bukan lagi kuliah. Dan pikiran saya ketika itu, saya harus isi waktu saya selama 4 tahun atau 8 semester ya. Saya harus isi, karena saya waktu itu sudah berpikir bahwa kesuksesan kita ke depan itu diisi ketika masih kuliah. Kalau saya tidak memanfaatkan waktu saya masa kuliah selama 4 tahun itu, dan 4 tahun itu menurut saya sangat singkat. Kalau saya tidak isi selama 4 tahun waktu saya kuliah, menjadikan modal untuk berorganisasi, modal untuk aktualisasi diri, modal untuk percaya diri untuk tampil, maka akan seterusnya saya tidak bisa apa-apa lagi. Maka saya gunakan betul-betul 4
4 tahun itu untuk bersosialisasi dengan cara lewat IMM. Sesudah IMM saya juga aktif di koperasi mahasiswa ketika itu dan banyak organisasi. Kemudian saya juga yakin ya, kalau saya hanya kuliah semata mengejar prestasi akademik, saya kira sesudah saya kuliah bisa saya nganggur. Karena yang dilihat di lapangan pekerjaan itu bukan prestasi akademik semata, itu nomor 2. Yang dilihat oleh lapangan kerja atau yang dilihat oleh masyarakat itu adalah kecerdasan intelektual kita. Kecerdasan intelektual itu dilihat sejauh mana dia mampu bersosialisasi, ya, punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu mereka bisa punya banyak teman, bisa silaturahim, mudah diajak berpikir, berjuang, ya. Dan itu tidak ditemukan di bangku kuliah, hanya ditemukan dalam gerakan aktivitas mahasiswa, atau hanya ditemukan ketika kita berorganisasi. Ya, tidak ada namanya di buku ya, cara bersilaturahim. Ya, cara menyambut teman, nggak ada dalam buku. Ya, yang ada kita dapatkan dalam pengalaman hidup di organisasi termasuk di IMM. Jadi betul-betul selama 4 tahun itu saya isi. Sehingga kadang saya tersenyum sendiri, kok saya waktu SMA nggak bisa apa-apa, malu gitulah. Nggak mau tampil. Tetapnya kok saya bisa berubah. Ternyata yang mengubah saya itu adalah teman-teman di IMM. Ya, saling mengubah diri kita. Karena IMM menurut saya itu tempat menempa diri ya, mengasah tadi ya kecerdasan sosial saya, itu, sehingga ketika saya kan bukan alumni Jakarta, saya waktu itu Makassar, kemudian ke Jogja, cukup lama di Jogja, kemudian Jogja ke Jakarta, kemudian di Jogja, kemudian saya dari IMM itulah saya jadi wartawan, karena ada teman-teman di komunitas IMM di Jogja itu wartawan yang ngajak-ngajak saya. Akhirnya saya bergumul dia menjadi profesi wartawan cukup lama, dan profesi wartawan itulah yang membawa saya ke Jakarta. Ya, tulis menulis gitu ya. Tulis menulis dan sampai sekarang itu masih terasa. Masih terasa. Artinya apa yang saya dapatkan sekarang itu karena silaturahim. Maka benar kata dalam agama kita, kalau mau banyak rezeki, banyak silaturahim, banyak teman. Kalau Anda hanya memfokuskan diri pada prestasi akademik IP, nggak banyak teman, yakin deh, Anda boleh dapat kerja, tapi ya segitu-gitu aja ada karirnya. Ya, yang paling penting adalah silaturahim. Hidup ini paling penting adalah silaturahim, banyak teman. 1000 kawan itu masih sedikit, 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Karena sumber rezeki itu adalah teman. Ya, rezeki bisa tertolak kalau ada musuh. Rezeki itu ya memang dari Allah ya, tapi kan dari manusia. Manusia dari interaksi kita dapat rezeki. Kalau kita berbaik-baik sama orang, ya tidak gampang marah sama orang, tidak gampang bermusuhan sama orang, gitu ya. Ya kita anggap bahwa orang-orang terdekat kita itu sebagai saudara, saling membantu ketika suka dan duka, saling memberikan apresiasi, ya mengingatkan kawan-kawan, itu kan semua kecerdasan sosial yang saya dapatkan di IMM. Saya nggak dapatkan di mana-mana kok, sehingga alhamdulillah saya bisa terus berkarir, misalnya jadi wartawan, kemudian jadi tim ahli di DPR RI, kemudian sampai sampai juga ke sini ke ITB Ahmad Dahlan jadi rektor, cukup lama gitulah ya, sudah sekian periode. Dan alhamdulillah saya nggak bisa mimpin ITB Ahmad Dahlan ini kalau saya tidak bisa berorganisasi. Sekali lagi ya, saya nggak akan bisa mimpin Ahmad Dahlan ini kalau saya di awalnya tidak bisa berorganisasi. Untung ada IMM menyelamatkan saya. Kalau saya rawat
kelemahan saya di SMA dulu, saya mungkin ya pengangguran sampai sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya dapat rezeki dari kawan-kawan semua. Maka ketika adik-adik mahasiswa IMM ngajak saya, terus terang saya merasa terpanggil, merasa berdosa kalau saya tidak isi materi ini di sini. Karena yang bisa saya ini adalah rasa terima kasih saya kepada IMM, bukan kepada pribadi-pribadi anggota ya, tapi saya berterima kasih kepada IMM. Artinya berterima kasih kepada semua, sehingga ini adalah wujud rasa tanggung jawab saya isi. Walaupun berbagai macam kelemahan apa yang akan saya sampaikan. Ini mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika saya mahasiswa kan usia saya usia 18 sampai 22 tahun. Ya, selesai 23 ya, 23. Artinya itu kan generasi-generasi yang disebut generasi, kalau disebut generasi masih belia ketika itu. Nah, kalau sekarang generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya, tahun 2000 atau mungkin ada juga yang bilang 95. Ya oke lah, itu era-era milenial dan saat-saat itulah yang sangat tepat untuk sangat tepat untuk menempa diri Anda, mental Anda. Paling penting itu kan mindset, mental, cara berpikir, paradigma kita. Dan usia itu ya, adik-adik semua ya, mahasiswa, usia itu bergerak terus kok. Ya, bergerak dan akhirnya kita tua. Dan kalau tidak diisi, usia-usia Anda yang milenial ini, Anda akan nyesal, terus terang ya, Anda akan nyesal ke depan. Gunakan sebaik-baik mungkin waktu Anda, jangan terlalu banyak dibuang-buang lah. Isi karena di usia-usia Anda, usia 20 misalnya, 20-an, itu modal dasar untuk Anda sukses ke depan. Kalau Anda tidak gunakan, saya yakin Anda gagal ke depan. Gunakan generasi yang sekarang ini. Wajah kita ke depan itu, kesuksesan kita ke depan itu tentukan sekarang. Kalau Anda mau sukses ya sekarang ini, usia-usia 20-an. Kalau sudah usia 30, udah mapan, sudah kelihatan arahnya. Tapi yang mematok itu di usia sekarang ini. Ya usia-usia Anda yang semester 1, 2. Maka menurut saya luruskan niat Anda, luruskan aktivitas Anda. Anda harus isi waktu-waktu Anda yang sangat positif. Isi waktu Anda yang hal-hal yang bermanfaat pada diri Anda kepada masyarakat. Saya kira itu mau generasi apapun, ya, mau generasi X, generasi Z, terserah gitu ya. Tapi isi usia Anda yang ini. Saya hanya mesankan kepada Anda ya sebagai yang lebih senior di MM di depan ini, isi usia-usia ini. Ya, karena wajah masa depan bangsa itu ada di tangan Anda, bukan di tangan kami sekarang ya. 10-20 tahun akan depan ini kami nggak lagi memimpin di sini, nggak ada lagi malah. Ya, Anda yang akan melakukan proses regenerasi. Saya kira itu ya adik-adik semua, teman-teman. Ya, ini kan 5 generasi dan sifatnya masing-masing ya. Ya, kalau saya sih yang disebut generasi Z itu ya tahun 2000-an. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak. Ini kedengaran ya? Halo? Kedengaran. Halo Pak. Ada namanya generasi tradisionalis, ya generasi baby boomers, ya lahir 40-an. Nah, kalau saya generasi X, generasi 65 ke atas lahirnya. Ada generasi milenial yang lahir tahun 80-an atau generasi Y, dan generasi Z yang lahir 2010-an ke atas. Generasi 10-an ke atas. Dan Anda saya kira generasi Z itu jawabannya. Ya. Nah, ini karakternya semua ya, menghargai logika dan disiplin. Ini yang generasi baby tradisional ya. Orang-orang tua, kakek kita dulu ini. Ini kakek juga, ini Roma Irama ya. Ide kompetitif, kemudian ini juga ini generasi saya. Generasi Anda itu teknologi bagian dari kehidupan. Ya, kemudian multi talenta,
multi sering kali nggak mau diam. Jadi kalau ada generasi Z yang lahir tahun 2000-an itu penyendiri, itu menyalahi sunatullahnya. Tidak mau bergaul. Ya, itu menyalahi semesta. Ya, dia ditolak alam nanti itu. Dia bahaya gitulah. Kalau ditolak alam, ya kalau kita bersahabat dengan alam, rezeki ada. Jadi karakter generasi Z itu ya banyak sahabat, multi talenta, banyak yang mau dikerjakan. Itu kan karakter-karakternya ya. Malah bisa zigzag, semua mau dikerjakan gitu ya. Dan bisa selesai semua. Nah kalau misalnya saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya ada generasi Z yang tidak bisa seperti itu menyalahi semesta. Kalau menyalahi semesta, itu akan tersingkir di alam ini. Nggak dapat tersingkir dalam ini adalah tidak bisa survive, ya rezekinya gitu-gitu aja. Oke ya. Nah ini penekanan yang dari tadi ya, yang sebut saya tadi itu sama saja yang tadi ya, adik-adik semua ya, sama ya. Nah yang lahir tahun 2000-an ada lagi namanya generasi alfa yang lahir 2010-an ke atas, ya generasi alfa, ya generasi. Saya kira di sini ada yang 11 tahun ya, saya kira nggak ada ya. Yang lahir tahun 2010, 2011 saya kira ya. Kalau lahir di sini hadir di sini lahir tahun 2011, 2012, kalau bisa mundur dulu lah jadi anggota IMM. Terlalu prematur gitulah. Saya kira enggak ya. Nah, ini generasi alfa. Ya, generasi alfa. Jadi sesudah Z ada namanya generasi alfa. Ya, adik-adik kita ini yang sekarang jadi di SD ya. Nah, itu lebih canggih lagi daripada kalian yang lahir tahun 2000-an atau lahir di atas 95. Lebih canggih lagi. Adik-adik Anda itu ya pas sudah lahir udah akrab dengan smartphone. Saya nggak tahu, mungkin di perut rahim ibunya itu sudah belajar kali smartphone. Ya, sudah bisa apa ya? Pas lahir sudah bisa GoFood gitu ya. Ada tetangga saya di BSD usia 3 tahun mencet-mencet ininya orang tuanya, datang tuh makanan. Semua saudaranya kaget siapa yang mesan. Ternyata adiknya yang 3 tahun. Dia lihat di dashboardnya itu makanan, dia pencet datang tuh si deliverynya apa namanya tuh, Gosen itu datang Kurir. Iya datang ya. Bayangkan ya 3 tahun ya, 3 tahun lahir 2018 sudah bisa. Saya nggak tahu belajar apa di perut ibunya waktu itu. Itulah generasi alfa. Mungkin udah belajar duluan ya, atau mungkin dia dengar-dengar dari perut ibunya apa yang terjadi di luar sana. Ya, itu generasi. Nah, saya nggak tahu generasi berikutnya itu akan apa yang terjadi ya. Ya, generasi yang terjadi. Tapi yang jelas kalian itu generasi milenial adalah pengguna platform online digital, sangat familiar. Ya, tidur pun juga ditemanin oleh smartphone. Ya, tidak akan mau tidur sebelum lihat apa saja. Ya, teknologinya sosial media terkoneksi terus-menerus ya. Ya, saya sendiri ya peninggalan generasi kolonial, banyak hal yang saya nggak tahu gitu ya. Untung ada anak saya yang biasa bantu, ya, yang bantu. Ada dikit-dikit saja trouble HP, trouble sistem, trouble laptop, ya anak gitu ya. Padahal mereka otodidak. Saya kira Anda juga lihai seperti itu karena tuntutan zaman, ya. Kemudian cepat menangkap informasi dan data. Ya, cepat Anda tahu, luar biasa. Saya udah saksikan sendiri anak-anak saya lihat itu ya. Pasti Anda seperti itu juga. Ya, menyukai perkembangan diri atau karir yang cepat. Anda pasti ingin berkarir. Anda ingin mengembangkan diri. Ya. Nah, salah satu caranya ya berorganisasi, progresif, selalu ingin maju. Ya, ini karakter ciri-cirinya ya. Menyukai inovasi dan kreatif. Ya, ingin malah menciptakan banyak hal.
tidak mudah loyal pada satu produk. Ya, tidak mudah loyal. Kalau orang generasi saya loyal, ya loyal pada produk. Anda generasinya akan bisa pindah-pindah. Apa yang terbaik, Anda cari produk baru atau merek baru. Ya, itu saya kira ya teman-teman semua, adik-adik ya. Inilah generasi milenial, peluang terbukanya lahan pekerjaan baru. Anda cukup banyak. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada di zaman saya, di zaman kolonial, di zaman Anda milenial itu pekerjaan saya sudah banyak yang hilang. Bank saja sekarang ya di bank, customer service, pelayan-pelayan di bank itu akan digulung. Ke depan itu bank semakin berkurang. Bank, transaksi bank ada di HP, di smartphone. Tidak perlu lagi bank yang hebat-hebat gedungnya. Makanya sekarang ini jangan berobsesi lagi menjadi karyawan bank gitu ya. Karena itu akan ditinggalkan digulung oleh zaman. Transaksi keuangan, transaksi perbankan semua ada di smartphone kita. Yang ada di kantong kita, di tangan kita. Tidak perlu lagi ke bank. Karena orang tidak ke bank lagi, maka mereka yang bekerja di bank nganggur. Jadi bank nanti akan ini. Sekarang saja tidak ada lagi bank, cabang-cabang bank yang baru dibuka. Ya, tidak banyak lagi yang merekrut. Ini, kalaupun rekrut tenaga itu ya tidak untuk customer service, paling untuk marketing. Ya. Kayak gitulah. Karena eranya ke depan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang terbuka, pekerjaan-pekerjaan lama akan ditutup. Oke ya. Jadi generasi Anda itu ya makanya ada puisi Khalil Gibran ya mengatakan bahwa anakmu itu bukan milikmu, milik masa depannya. Jadi anak saya itu bukan milik saya. Anak saya itu adalah milik masa depannya. Jadi kayak anak panah. Jadi lontarkan saja anak panah, mau kemana busurnya itu tergantung, akan melesat. Ya, ya gitulah ya. Jadi Anda itu bukan anak orang tua Anda. Ya, kalau Anda merasa menjadi anak orang tua Anda ya sudah nyusuin aja terus-menerus sama orang tua. Anda adalah anak masa depan. Ya. Anda makanya jangan menjadi anak ibu, anak mami, itu. Anda adalah anak masa depan. Ya. Jangan terlalu banyak bergantung sama orang tua Anda. Kesuksesan orang-orang di Jakarta atau di kota-kota besar itu bukan karena terus-menerus dikelonin oleh orang tua. Bukan karena terus-menerus merengek-rengek sama orang tua. Pasti orang-orang yang hijrah, keluar dari rumah. Keluar dari rumah, bukan berarti meninggalkan orang tua, tidak. Kita dosa. Maksud saya adalah kita berinteraksi terus-menerus di luar untuk masa depan kita. Kalau Anda bergantung sama orang tua, ya sudah orang tua Anda kan suatu saat kan tidak ada. Anda mau ikut? Nggak mungkin. Anda harus punya masa depan sendiri. Ya jangan menjadi anak mami terus, yang dikelonin terus, nyusuin terus sama orang tua. Anda adalah pemilik masa depan Anda. Kesuksesan itu ada pada diri Anda. Jadi kalau ingin mengubah diri Anda, ubah dari diri Anda. Jangan berharap sama orang tua. Ya, makanya orang-orang yang hijrah itu bukan jilbab atau bukan itu atau masuk Islam bukan. Hijrah itu adalah pikiran, kemandirian, mindset, mental kita harus hijrah dari mental yang sering dikeloni sama orang tua menjadi mental yang mandiri. Ya mandiri, walaupun mungkin orang tua kita ada ya berada, kita minta ada, tapi janganlah terlalu banyak bergantung sama mereka. Anda adalah diri Anda. Anda bukan anak orang tua Anda. Sekali lagi, Anda adalah anak masa depan yang menentukan kehidupan Anda sendiri, menentukan wajah masa depan bangsa kita. Saya terus terang sampaikan ini kepada Anda ya. Saya nggak mau lihat generasi berikutnya ya membuat bangsa kita semakin masyarakat kita semakin acak-acakan. Bangsa kita harus lebih maju. Di tangan Anda lah menentukan itu. Oke, ini ya.
saat ini apa bonus demografi? Bonus demografi itu adalah usia penduduk di mana penduduk generasi milenial paling banyak. Itu namanya bonus demografi. Demografi kan kependudukan. Demografi, ya, jadi gambaran kependudukan kita. Bonus ya keuntungan. Yang disebut bonus demografi ya karena populasi atau penduduk terbanyak itu di usia Anda. Kemana-mana yang banyak itu adalah wajah-wajah Anda, wajah-wajah usia 20-an tahun. Di mana-mana. Usia yang 60-an, 64 itu sedikit. Perlu saya sampaikan ya, kalau Anda ke Jepang, saya pernah ke Jepang. Yang paling banyak itu usia orang tua. Keluar rumah ke mall, itu orang tua. Ya. Jadi orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek yang ada di taman-taman. Karena apa? Mereka usia-usia anak mudanya sedikit. Kurang. Ya. Sekarang mereka itu kalau dalam piramida paling banyak usia 65 ke atas. Makanya kenapa banyak orang atau di Jepang itu butuh tenaga kerja untuk merawat, direkrut dari Indonesia yang menjadi tenaga kerja atau tenaga perawat untuk merawat ya kakek-kakek, nenek-nenek di Jepang karena nggak ada yang rawat, anaknya dikit. Malah di antara mereka anak-anaknya yang nggak ada karena nggak mau beranak. Akhirnya ya sudah ketua nyepi, kesepian, nggak ada yang rawat. Maka yang berkembang adalah panti jompo di sana. Kalau kita di Indonesia yang paling banyak wajah-wajah Anda. Jadi masa depan Jepang itu suram. Nggak ada lagi yang diharapkan oleh kakek-kakek, nenek-nenek itu. Nggak akan prestasi lagi. Ya, yang diharapkan ya di Indonesia ini Anda pemilik masa depan Anda yang usianya relatif muda dan isilah usia-usia Anda ini untuk kesuksesan Anda dan kesuksesan masa depan bangsa kita. Ya, kalau Anda nggak isi, pasti Anda akan gagal ke depan. Pasti itu. Akan menjadi pengangguran, jadi beban masa depan Anda. Bonus demografi inilah harus kita optimalkan ya. Harus betul-betul dilatih mentalnya, kemandiriannya, mindsetnya itu harus dilatih. Ya, kita harus tanggung jawab sama masa depan bangsa kita ya. Kasihan bangsa kita kalau kita semua atau Anda semua jadi beban. Ya, itu menurut saya. Jadi bonus demografi ini penting ya. Nah, Anda di MM. Ya, alhamdulillah Anda sudah masuk ke wadah IMM. Ya, ber-IMM itu penting ya karena kita belajar bagaimana menjadi kader keagamaan. Ya, banyak yang senang masuk IMM karena secara akhlak, ya alhamdulillah dibanding beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain ya, IMM, maka tolong jaga akhlak, jaga etika, sopan santun, karena itu ciri khas kita. Beberapa organisasi kepemudaan itu akhlaknya sudah banyak yang kacau. IMM dianggap akhlaknya masih bagus. Itu harus kita camkan, etika kita, sopan santun kita. Sopan santun sama orang tua, ya. Masih kelihatan itu, ya. Kemudian kita adalah organisasi atau IMM itu organisasi kemahasiswaan, pasti. Kemudian organisasi kemasyarakatan. Ya. Hadis mengatakan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada banyak orang. Dimanapun kalian berada, tolong nebarkan kebaikan. Nebarkan kemaslahatan. Jangan menjadi part of problem, bagian dari masalah di masyarakat. Anda harus menjadi part of solution, menjadi bagian dari solusi. Ya. Problem solver. Jadi memberi solusi-solusi. Jadi ketika Anda ada di tetangga, di masyarakat, tolong memberikan solusi masyarakat. Jangan dikacaukan masyarakat itu.
Anak IMM harus memberi cahaya, memberi penerangan, memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Jangan jadi pengacau. Tentu juga di keluarga. Ya, kalau Anda punya akhlak yang bagus, ya bilanglah bahwa yang ngajarin saya adalah IMM. Ya, sekali lagi ya, manusia terbaik adalah manusia yang memberikan atau menebarkan kebaikan, kemaslahatan di masyarakat. Ya, Anda pintar sekalipun, IP-nya, prestasinya bagus, kalau Anda tidak menjadi orang baik, jangan berharap sukses masa depan Anda. Itu saja menurut saya menjadi orang baiklah, memberi kemaslahatan kepada banyak orang. Inilah karakter kita di IMM menjadi organisasi kemasyarakatan. Memberikanlah solusi. Ya, Anda harus punya keterampilan yang bisa Anda manfaatkan di masyarakat. Cukup banyaklah. Ya, ini IMM itu di mana-mana dianggap anggun dalam moral. Anggun dalam moral. Ya, unggul dalam intelektual. Jangan gara-gara Anda ber-IMM, jeblok juga prestasi akademik Anda. Saya nggak mau lihat ya, adik-adik semua, anak IMM itu ya prestasinya 1,0 IP-nya. Bodoh gitulah. Tidak cerdas. Anak IMM harus terlihat menjadi orang yang pintar, cerdas di kampus, dan cerdas di masyarakat. Itu keunggulan kita beri IMM. Ngapain kita beri IMM kalau tidak cerdas? Oke ya, menjalin organisasi ya yang kaya intelektual dan ya jadi banyaklah menempah ini. Nah, Anda di IMM bisa jadi kader ideolog, bisa menjadi kader pemikir, menjadi konseptor, menjadi kader aktivis. Tinggal Anda pilihannya. Dan itu passionnya, talentanya ada pada diri Anda. Yang paling tahu diri Anda sendiri. Anda harus sesekali lah, tengah malam Anda harus membaca diri Anda, siapa sebenarnya diri Anda. Karena setiap manusia, setiap orang yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki kelebihan. Walaupun sekian miliar jumlah penduduk, pasti Tuhan sudah menitipkan kelebihan masing-masing orang. Untuk mengetahui kelebihan Anda, yang tahu Anda diri Anda sendiri, tempat itu. Akan muncul sendiri kelebihan Anda kalau Anda asah terus. Mungkin sekarang belum Anda tahu apa kelebihan Anda, tapi coba baca diri Anda terus-menerus, merenung siapa Anda sebenarnya, siapa saya sebenarnya. Itu akan terbentuk. Ketika Anda tahu, oh ini saya, maka bergeraklah pada potensi yang Anda miliki. Jangan melihat, oh saya mau jadi ini, karena teman saya jadi ini. Jangan, Anda punya kelebihan, punya keunikan sendiri. Saya agak yakin ya, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu, oleh Allah itu, sudah dibekali keunikan, kelebihan. Kalau Anda tidak tahu, sia-sia hidup ini. Semua laki-laki, perempuan, imawan, imawati punya kelebihan. So, coba gali. Kalau Anda sudah dapatkan, itulah hidup Anda. Akan Anda sukses kalau sudah menemukan diri Anda. Bisa jadi Anda belum menemukan diri Anda siapa sesungguhnya. Ya, nah, saya bisa menemukan diri saya ketika saya merantau dari Makassar, Jogja ke sini. Saya tahu, oh ini arah saya. Saya tekuni modal yang saya miliki. Ya, karena manusia sesungguhnya ya punya kelebihan dan kekurangan. Oke ya, adik-adik semua ya, seperti itulah. Inilah trilogi IMM yang menempah kita di IMM, menempah Anda di IMM. Trilogi IMM, religiositas, intelektualitas, dan humanitas. Religius, ya, jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Ya, berbaik-baiklah sama teman. Jalin silaturahim, sopan, ya, jaga adab, jaga etika, ya, adab etika ya, dimanapun Anda berada. Karena di mana-mana Tuhan selalu melihat kita. Ya, walaupun Anda sendiri, Allah akan melihat kita. Itu Anda camkan bahwa itu religiositas. Tuhan hadir dalam setiap tarikan nafas kita. Ya, tidak pernah Tuhan tidur. Setiap kita tarik nafas, Tuhan ada di situ.
Maka ya jangan sekali-kali ya melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan. Kemudian trilogi MM yang kedua adalah intelektualitas, kognitif. Harus Anda cerdas, Anda harus pintar. Punya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kecerdasan yang ya apa, bisa mengendalikan diri, mampu berinteraksi kemana-mana. Dan terakhir adalah kecerdasan humanitas, human, kecerdasan kemanusiaan, kecerdasan kemasyarakatan. Ya, saya kira itu ya, atau mungkin ya yang perlu Anda bekali pada diri Anda adalah soft skill. Boleh Anda pintar ya, boleh Anda pintar, tapi tolong jangan lupakan sikap dan etos kerja, semangat kerja. Jangan sering membuang-buang waktu. Ya, sayang sekali kalau Anda mubazir waktunya. Soft skill yang kedua adalah ketelitian. Latihlah ketelitian Anda. Keterampilan Anda, kebersihan. Ya banyak kos-kosan anak-anak milenial itu wah berantakan ya. Latih kebersihan dan itu soft skill. Kesegaran, kedisiplinan. Ya, itu merupakan bagian dari budaya dikembangkan mulai dalam keluarga, mulai dari Anda, ibdah binafsi. Ya, saya ingin sekali ya, teman-teman semua, kenapa sekarang ini Cina itu berkembang pesat? Karena mereka disiplin. Ya, ini Cina maju pesat sekarang ini, bisa ngalahkan Amerika. Ini contoh-contohnya. Saya kira nggak usah saya ulas ini semua. Saya ini kenapa Jepang itu orangnya, anak-anak mudanya makoto, bersungguh-sungguh, bushido, belajar tidak pernah kenal lelah. Mereka itu samurai, artinya pantang menyerah, kerja adalah kehormatan. Dia punya budaya keisan, budaya kerja yang berkesinambungan, tidak pernah asal-asalan. Prinsip mereka itu kaizen, komitmen yang tinggi pada pekerjaan sesuai jadwal dan tidak boros. Dan orang Jepang ya, saya pernah ke Jepang, ya malu kalau pulang lebih cepat ke rumah. Jadi orientasinya betul-betul kerja di luar. Ya, malah ya pantang pulang sebelum pekerjaan selesai. Ya mungkin ada plus minusnya ya mereka ya. Ini juga Jerman seperti itu. Nah, ada yang ngolok-ngolok kita ya teman-teman semua ya, adik-adik yang ngolok-ngolok ini jangan dicamkan ya. Kuadran 1 itu Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Kuadran 1 ini sedikit bicara, banyak kerja. Orang Jepang, Korea itu Selatan, dan Cina itu jangan diajak berdebat. Itu biasanya nggak mau berdebat. Mau kerja saja dia. Tidak mampu, kurang beretorika. Jarang orang Jepang, Korea, dan Cina itu lihai berpidato. Biasa-biasa aja dia. Tapi suruh kerja, dia kerja. Makanya banyak tenaga kerja Cina itu luar biasa sampai di sini. Dan jarang ngomong. Ya. Jangan ajak dia berdebat. Dan sukses dia. Kuadran kedua itu adalah negara-negara Afrika Tengah, sebagian Afrika Selatan. Sedikit bicara, sedikit kerja. Udah pendiam, nggak mau kerja lagi. Oke, kuadran ketiga, banyak bicara, banyak kerja. Saya pernah ke Eropa ya, Amerika, Australia, itu orang-orangnya banyak bicara, anak-anaknya lihat di film itu, ngomongnya macam-macam. Tapi hebat juga bekerja. Kuadran ketiga ini, Amerika, banyak Eropa dan Australia itu jago berdebat. Lihat aja kalau debat presiden di Amerika, presidennya tidak pasti teratur ngomongnya, memang karena ada sejak kecil disuruh berdebat. Tapi disuruh kerja. Nah, kuadran keempat, apakah kita ada di situ? Nah, kuadran keempat itu adalah India, Bangladesh, sebagian negara Arab, dan sebagian Asia Selatan. Banyak bicara, kurang kerja. Orang-orang India, Bangladesh itu banyak ngomongnya, tapi kurang kerja. Nah, ternyata di 4 kuadran itu Indonesia nggak ada. Ternyata Indonesia di luar diagram atau di luar kuadran. Bagaimana Indonesia? Lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Nah, itulah Indonesia Raya yang Anda miliki itu. Dan harus kita ini olok-olokan orang luar ya ke kita. Oke. Ya,
Oke, saya kira ini ubahlah diri Anda, change, ubah terus ya. Ya, yang bisa mengubah Anda sendiri. Jangan terlalu berharap sama orang tua. Ya. Jangan juga seperti ini. Ya. Jangan terlalu banyak pasrah. Orang Jepang dengan ini bendera Jepang dengan orang Korea, dia selalu mengatakan tidak ada yang bisa menolong kecuali kita sendiri. Mereka itu workaholic dan perfeksionis, terbiasa kerja gila kerja. Ya. Bagi Anda ya jadi aktivis, udah biasakan kerja keras, kerja cerdas juga. Oke. Ini jangan biarkan budaya instan dimiliki. Jangan sampai karena gara-gara Anda seringkali makan mie instan atau makanan instan, maka Anda mau cepat kaya juga cepat-cepat. Harus berproses ya, teman-teman, adik-adik semua, Anda harus berproses. Ya, berproses tidak ada. Kalau Anda cepat kaya, tiba-tiba kaya, Anda gampang jatuh. Ya. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya jelaskan ke Anda. Mohon maaf, mungkin tidak teratur ya, karena ini hanya 10 menit saya kerjakan kepada Anda. Demikian, kalau ada yang bertanya, saya juga mau pulang nih. Ini masih di kampus. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhair yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang akan bertanya. Kami persilahkan. Bapak izin bertanya. Moderator. Izin bertanya. Boleh. Bapak izin bertanya. Siapa dulu nih? Moderator izin bertanya ya. Oke, silakan. Boleh. Bapak, perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya